Undang-Undang BUMN, ya perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang pertama itu terkait dengan kewenangan pemeriksaan keuangan atau audit terhadap BUMN Persero, ya itu yang harus berdasarkan permintaan dari DPR. Ya, ini bisa dilihat di pasal 71 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ya, sebagai Undang-Undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Ya, dan untuk perusahaan Persero, ya disebutkan bahwa akuntan publik, ya, ini ditetapkan melalui atau penunjukan dari akuntan publik yang melakukan audit bagi BUMN Persero ditetapkan melalui RUPS, ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, sedangkan untuk Perum, ya perusahaan umum, nah, untuk akuntan publik yang melaksanakan atau melakukan audit ini ditetapkan oleh Menteri, ya dalam hal ini adalah Menteri BUMN. Nah, sesuai dengan pengaturan dari pasal 71 ayat 3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini terkait dengan pemeriksaan keuangan yang ada pada BUMN. Nah, BPK, ya Badan Pemeriksa Keuangan, dapat memeriksa hanya kalau ada permintaan dari DPR, ya, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ya, begitu bunyi dari pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Nah, yang kedua, ya, selain dari perihal terkait dengan pemeriksaan keuangan dari BUMN, ya, ada hal yang memang terjadi pergeseran kewenangan yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, ya, bahwa pengaturan perihal terkait dengan BUMN itu berada pada Menteri Teknis, ya Menteri Teknis itu adalah Menteri BUMN. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini bahwa kewenangan itu diambil oleh Presiden. Jadi Undang-Undang Nomor 1 ini, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini memusatkan kekuasaan ataupun kewenangan Presiden yang begitu besar. Ya, ini bisa kita lihat, ya, ada setidaknya ada 18 ya dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ini yang memang memberikan ataupun membuat kewenangan dari Presiden dalam hal pengelolaan dari Danantara itu begitu besar, ya, sehingga saya sebutkan di sini sebagai pemusatan kekuasaan ataupun kewenangan dalam hal pengelolaan super holding BUMN. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat di pasal 3E ayat 4. Nah, ini terkait dengan pertanggungjawaban dari Badan Pengelola Investasi Danantara kepada Presiden. Ya, jadi BPI Danantara itu bertanggung jawab kepada Presiden, ya itu diatur pada pasal 3E ayat 4. Nah, yang kedua terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas dari Badan Pengelola Investasi Danantara ini dilakukan oleh Presiden. Ya, ini kewenangan kedua yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 pada pasal 3N ayat 2. Ya. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan tugas dari Dewan Pengawas atau Dewas Badan Pengelola Investasi Danantara yang harus melalui persetujuan Presiden. Ya, ini disebutkan pada pasal 3O ayat 2. Yang keempat adalah pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota dari Badan Pelaksana BPI, ya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden. Ini kewenangan yang keempat. Ini di pasal 3Q ayat 3 junto pasal 3S ayat 1 huruf C dan pasal 3S ayat 2. Nah, jadi untuk pengangkatan dan pemberhentian seluruh anggota Badan Pelaksana dari Danantara itu dilakukan oleh Presiden. Nah, kewenangan yang kelima, ya, terkait dengan pembentukan dari Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Danantara
serta pengangkatan dan pemberhentian dari anggota Dewan Penasihat Danantara. Ini bisa kita lihat di pasal 3W ayat 1 dan juga pasal 3W ayat 4. Nah, kewenangan yang keenam yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap badan pelaksana dari BPI, ya Badan Pengelola Investasi Danantara oleh Presiden. Jadi Presiden itu memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan juga pengawasan terhadap badan pelaksana Danantara. Nah, ini bisa dilihat di pasal 3Z ayat 2. Nah, kewenangan yang ketujuh, ya, kewenangan Presiden terkait dengan super holding BUMN ini, yaitu menyetujui pengangkatan dan pemberhentian direksi dan Dewan Komisaris BUMN dengan kepemilikan saham seri A DW Warna. Nah, ini diatur di pasal 4C ayat 3 huruf Q, ya, di pasal 4C ayat 3 huruf E, ya. Nah, kewenangan yang ke-8 yaitu menyetujui atau tidak menyetujui usulan pendirian BUMN pengelola aset yang diusulkan oleh menteri. Jadi Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pendirian BUMN pengelolaan aset yang diusulkan oleh Menteri Teknis, ya. Nah, ini bisa dilihat di pasal 62B ayat 1. Nah, kewenangan yang ke-9 yaitu menerima laporan dari badan pelaksana terkait pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih. Jadi Presiden itu, ya, berwenang, ya, dia menerima laporan dari badan pelaksana terkait dengan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih. Ini bisa dilihat di pasal 62G. Nah, kewenangan yang selanjutnya yaitu kewenangan yang ke-10 yaitu menerima usulan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan BUMN yang diusulkan oleh menteri, ya, itu di pasal 62I ayat 1. Lalu selanjutnya kewenangan yang ke-11 yaitu menetapkan keanggotaan Komite Penyelamatan BUMN. Jadi Presiden dalam hal ini, ya, dia bisa menetapkan keanggotaan Komite Penyelamatan BUMN. Ya, ini diatur di pasal 73A ayat 3. Nah, kewenangan selanjutnya yaitu kewenangan yang ke-12 yaitu menerima laporan berkala dari Ketua Komite Penyelamatan BUMN. Ini di pasal 73B ayat 3. Nah, selanjutnya kewenangan yang ke-13 itu melakukan privatisasi setelah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Jadi Presiden itu dapat melakukan privatisasi setelah mendapat persetujuan dari alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Ini diatur di pasal 78A. Nah, kewenangan selanjutnya yaitu membentuk komite privatisasi dan menetapkan keanggotaan dari komite privatisasi serta menerima laporan secara berkala dari ketua komite privatisasi. Nah, ini diatur di pasal 79 ayat 1 ayat 3 dan pasal 80 ayat 3. Nah, selanjutnya itu adalah kewenangan yang ke-15, ya, menerima laporan menteri atas pembubaran Persero. Ini di pasal 86 ayat C. Itu di pasal 86C. Nah, lalu kewenangan selanjutnya itu kewenangan yang ke-16 yaitu menerima usulan menteri atas pembubaran Perum, ya, pembubaran perusahaan umum setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Ini di pasal 86F. Lalu kewenangan yang ke-17 yaitu mempertimbangkan pemberian hak monopoli, ya, kepada BUMN atau anak usaha BUMN untuk memproduksi dan atau memasarkan barang dan atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka kepentingan negara dan atau hal lain. Nah, ini diatur di pasal 86M ayat 1. Lalu di kewenangan selanjutnya itu di kewenangan yang ke-18, ya, yaitu menetapkan penugasan khusus kepada BUMN atau anak usaha BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan serta inovasi nasional. Ini diatur di pasal 87C ayat 3. Ya, jadi setidaknya ada 18 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini kepada Presiden. Ya, jadi ini bentuk dari pemusatan kekuasaan ataupun kewenangan Presiden, ya, dalam hal pengelolaan super holding Danantara.
Nah, selanjutnya ya bisa kita lihat bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara ini akan mengelola setidaknya 65 BUMN di seluruh Indonesia ya. Ya, jadi status ya BUMN yang dikelola oleh Danantara ini, nah ini akan berubah ya, jadi lebih menekankan pada penerimaan dari dividen. Nah lalu begitu juga dari pajak. Nah untuk selanjutnya ada tujuan ya pembentukan dari Badan Pengelola Investasi Danantara ini ya, setidaknya ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama itu untuk investasi ya, bagi proyek-proyek ya, disebutkan bahwa ada hilirisasi ya, untuk hilirisasi energi terbarukan, juga untuk manufaktur dan juga untuk produksi pangan. Nah untuk dividen ya, yang keduanya, untuk dividen itu sebagai modal awal ya, yang akan dikelola itu sebanyak 200 triliun rupiah ya, dari angka dividen tahun 2024 itu sebesar 300 triliun rupiah. Jadi senilai ataupun sebesar 200 triliun itu dialokasikan untuk sebagai investasi bagi Danantara. Nah sehingga bentuk dari investasi itu ya disebut sebagai sovereign wealth fund ya, atau sovereign fund, atau pembiayaan bagi proyek-proyek yang dianggap oleh pemerintah sebagai proyek strategis gitu ya. Setidaknya itu ada sekitar 15 ya sampai 20 proyek strategis ya, dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8% ya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah jadi beberapa catatan tersebut ya, selain terkait dengan kelembagaan ya dari Badan Pengelola Investasi Danantara ya, bisa kita lihat juga ada pemusatan kekuasaan ataupun kewenangan di tangan Presiden terkait dengan pengelolaan ataupun pelaksanaan dari Danantara ini. Nah sehingga apakah ini akan membuat ya BUMN itu dapat bergerak secara bebas, atau harus berada pada otoritas ataupun kewenangan penuh secara terpusat dari Presiden. Ya kita berharap ya model dari super holding ini ya tidak begitu membebani BUMN ya yang masuk dalam super holding tersebut begitu ya, karena ada dua bentuk dari holding yang akan dibangun atau dibentuk dari Danantara ini, yaitu holding investasi dan yang kedua itu holding operasional. Nah sehingga ya kedua holding ini ya bersinergi ya untuk bisa bergerak secara dinamis sesuai dengan kebutuhan nasional. Nah akan tetapi sebagai catatan ya, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden tadi ya dalam hal pengelolaan super holding ini dapat menjadi satu catatan ya bagi pengelolaan ya aset-aset strategis nasional yang selama ini dilakukan oleh BUMN. Nah sehingga secara ekonomi ini akan dapat berdampak kepada kebebasan ya dari masing-masing persero itu ataupun perum dalam melakukan aktivitas kegiatan ekonominya. Nah untuk itu ya kita berharap bahwa Danantara ini dapat setidaknya meniru dari Temasek ya di Singapura, atau beberapa super holding lainnya di beberapa negara lainnya untuk melakukan ataupun mengerjakan proyek-proyek strategis nasional. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen untuk dapat menyaksikan ataupun mengetahui ulasan-ulasan
yang akan dilakukan ataupun disampaikan pada channel Nalar Hukum.